Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safina Dewi Ramawati, NPM 19216591. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal ekonomi moneter tentang suku bunga. Review jurnal yang pertama yaitu tentang jurnal internasional yang berjudul The Term Structure of Interest Rate and Monetary Policy pada tahun 2003 yang ditulis oleh Jun Nagayasu. Adapun pendahuluan dari jurnal tersebut yaitu sejak gelembung aset Jepang meledak pada awal 1990 dan selama resesi ekonomi berikutnya, kebijakan fiskal dan moneter ekspansif telah diterapkan dalam upaya untuk merangsang ekonomi Jepang. Namun, hingga awal tahun 2003 belum ada sinyal pemulihan ekonomi yang kuat, setidaknya pada tingkat ekonomi makro, yaitu dalam harga dan PDB. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan ini menimbulkan beberapa kesulitan yang tampaknya menghambat pihak berwenang untuk menerapkan langkah-langkah ekspansif lebih lanjut. Khususnya yaitu rasio utang bersih pemerintah terhadap PDB yang pada tahun 1991 ini sebesar 13%. Melebihi perkiraan pada tahun 2002 yaitu 72%. Sehubungan dengan suku bunga jangka pendek telah berada di sekitar 0% sejak pertengahan 1990. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui struktur istilah suku bunga dan kebijakan moneter. Permasalahan yang terdapat pada jurnal ini yaitu belum adanya sinyal ekonomi yang kuat dalam tingkat harga dan PDB. Lalu metode penelitiannya itu jurnal ini menggunakan teknik generalist method of moment yang telah sering digunakan dalam literatur keuangan. Metode ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan teknik estimasi lainnya. Lalu hasil penelitiannya itu istilah struktur suku bunga terbukti menjadi alat yang berguna untuk menganalisis kebijakan moneter Jepang, terutama selama periode suku bunga tinggi. Selama periode suku bunga rendah, suku bunga jangka pendek tetap mendekati 0%. Fluktuasinya menjadi kurang signifikan, dan spread hasil tidak dapat memprediksi dinamika suku bunga jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga jangka panjang sebagian besar ditentukan oleh premi berjangka dan secara umum, suku bunga ini semakin sulit untuk dipengaruhi oleh POJ, karena saluran suku bunga hampir tidak ada. Kelebihan dalam jurnal ini yaitu jurnal ini mengkaji lebih lengkap tentang struktur istilah suku bunga dan kebijakan moneter di Jepang. Lalu kekurangannya itu diperlukannya penelitian lebih lanjut, terutama untuk mencerminkan fakta bahwa suku bunga bergerak dalam menanggapi faktor-faktor yang tidak ditangkap oleh model struktur jangka panjang, seperti nilai tukar dan saluran kredit. Review jurnal internasional yang kedua yaitu berjudul The Effect of Interest Rate and on Economic Growth pada tahun 2017 yang ditulis oleh Sergei Drobishevsky, Pavel Tunin, dan Alexandra Bocheskova. Pendahuluan atau latar belakang dari jurnal tersebut yaitu suku bunga adalah indikator utama untuk pasar keuangan yang memiliki efek kuat pada ekonomi secara keseluruhan. Namun, mekanisme dan arah hubungan antara kepentingan tingkat dan aktivitas ekonomi sangat sulit untuk diprediksi. Selain itu, pengelolaan suku bunga jangka pendek merupakan elemen penting dari kebijakan moneter di negara manapun, termasuk di Rusia. Secara khusus, Bank Rusia menaikkan suku bunga utama menjadi 17% pada Desember 2014 di tengah ketegangan geopolitik. Jatuhnya rubel Rusia, percepatan inflasi, dan oleh karena itu, hal ini menyebabkan kenaikan suku bunga di seluruh negeri. Sejak itu, masalah apakah akan memotong tarif bunga atau tidak
atau tidak telah menjadi subjek perdebatan yang meningkat di Rusia. Di satu sisi, keputusan untuk pengetatan kebijakan moneter dimaksudkan untuk menstabilkan pasar valuta asing dan inflasi. Di sisi lain, suku bunga yang tinggi cenderung menghambat laju pemulihan ekonomi karena dibuktikan oleh sebagian besar model teoritis. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut yaitu untuk mengetahui apakah ekonomi Rusia merespon perubahan suku bunga dan bagaimana ia meresponnya. Lalu investigasi masing-masing menggunakan data empiris untuk mengevaluasi efektivitas tahap akhir saluran suku bunga transmisi moneter atau untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan suku bunga pinjaman retail dan korporasi dapat mempengaruhi efek jangka kinerja utama ekonomi real. Permasalahannya yaitu secara khusus Bank Rusia menaikkan suku bunga utama menjadi 17%. Pada Desember 2014, di tengah ketegangan geopolitik, jatuhnya rubel Rusia, percepatan inflasi, dan oleh karena itu hal ini menyebabkan kenaikan suku bunga di seluruh negeri. Metode penelitiannya yaitu menggunakan analisis komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat objek yang diteliti. Hasil penelitiannya yaitu dalam penelitian ini, analisis internasional kebijakan moneter yang relatif ketat menunjukkan bahwa suku bunga nominal dan real yang tinggi mungkin tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi di tengah ekspektasi inflasi yang rendah, daya tarik ekonomi bagi investor asing, efek transfer teknologi, dan akumulasi tabungan domestik. Adapun kelebihan dari jurnal tersebut yaitu jurnal ini mengkaji tentang pengaruh suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengkaji model teoritis hubungan antara suku bunga dan pertumbuhan ekonomi serta memberikan bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga sebagian efisien setelah adanya krisis keuangan global. Nah, lalu kekurangannya yaitu terdapat batasan dalam menganalisis struktur suku bunga dalam menggunakan teknik deret waktu. Untuk menganalisis struktur dalam jangka waktu panjang, diperlukan proses pengukuran dalam jangka pendek yang stasioner. Artinya, tidak dapat menganalisis untuk waktu jangka panjang sekaligus dikarenakan dapat menimbulkan beberapa masalah. Maka dari itu, diharapkan penelitian yang akan datang lebih bisa menangkap sikap kebijakan moneter untuk jangka panjang. Lalu review jurnal nasional yang berjudul penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional kebijakan moneter di Indonesia dalam jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan pada tahun 1998 yang ditulis oleh Peri Warjio dan Dodi Zulverdi. Adapun latar belakang atau pendahuluan dari jurnal tersebut yaitu efektivitas pengendalian moneter di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dirasa semakin berkurang, sebagaimana terlihat pada semakin sulitnya pencapaian sasaran operasional berupa besaran-besaran moneter maupun sasaran akhir, khususnya laju inflasi dan neraca pembayaran. Kondisi tersebut diyakini telah mengubah hubungan-hubungan kualitas yang hubungan-hubungan kausalitas yang melandasi formulasi kebijakan moneter dan menuntut adanya peninjauan kembali atas relevansi paradigma monetaris yang selama ini melandasi kebijakan moneter Bank Indonesia. Berbagai negara dengan permasalahan yang sama telah berpaling kepada mekanisme pengendalian moneter melalui suku bunga sebagai sasaran operasional. Mekanisme ini didasarkan pada paradigma Keynesian bahwa transmisi kebijakan moneter ke sasaran akhir tidak secara langsung melalui perubahan volume uang beredar, namun melalui perubahan suku bunga. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional kebijakan moneter di Indonesia. Permasalahannya yaitu terkait dengan perkembangan sistem operasi dan instrumen pasar keuangan yang pesat dan semakin kompleks serta peningkatan keterkaitan pasar keuangan domestik dan internasional.
Metodologi penelitian ini yaitu menggunakan analisis grafis dan pengujian ekonometri. Studi ini menunjukkan adanya hubungan-hubungan kausalitas di antara beberapa variabel moneter yang sejalan dengan pendekatan Keynesian. Berdasarkan hubungan-hubungan tersebut, serta didukung oleh hasil studi banding di Australia dan Selandia Baru. Hasil penelitian dari jurnal nasional ini yaitu menunjukkan bahwa terdapat suatu keyakinan yang cukup kuat bahwa transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga menjadi semakin penting dibandingkan dengan transmisi melalui jumlah uang beredar, sehingga penerapan sistem pengendalian moneter menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional layak untuk dipertimbangkan. Terdapat hubungan yang cukup erat antara laju inflasi dan suku bunga. Suku bunga PUAB dapat dipertimbangkan untuk menjadi sasaran operasional karena memiliki kaitan yang erat dengan suku bunga deposito, mencerminkan kondisi likuiditas di pasar uang, dan sekaligus dapat dipengaruhi oleh instrumen OPT, khususnya suku bunga SBPU. Kelebihan dari jurnal tersebut yaitu jurnal ini mengkaji lengkap tentang penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional kebijakan moneter di Indonesia, mulai dari efektivitas kebijakan moneter sampai konsep pengendalian moneter dengan menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional untuk Indonesia. Kekurangan dari jurnal tersebut yaitu perlu diadakannya penelitian lebih lanjut agar semakin memperkuat landasan bagi penerapan sistem pengendalian moneter menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional. Lalu juga diperlukan penelitian mengenai estimasi permintaan agregat dan penawaran agregat serta output cap yang lebih akurat. Lalu penghitungan tingkat suku bunga netral untuk Indonesia, pengujian model IKM yang lebih akurat dengan memperhitungkan sistem nilai tukar mengambang yang kini diterapkan di Indonesia, lalu pengujian ketetapan policy mix dan policy assessment di antara ketiga kebijakan ekonomi makro, yaitu kebijakan moneter, fiskal, dan nilai tukar. Lalu pendapat reviewer terhadap ketiga jurnal. Pada jurnal internasional The Trump Starter of Interest Rate and Monetary Policy, jurnal ini mengevaluasi dalam struktur suku bunga, terutama dalam suku bunga rendah. Analisis suku bunga merupakan alat dalam menganalisis untuk kebijakan moneter di Jepang. Kemudian hasil pada jurnal ini yaitu membuktikan bahwa dalam suku bunga yang rendah, kegunaan model menurun dan tidak bisa membaca aktivitas ekonomi di masa depan, dan tidak efektif apabila diterapkan kebijakan moneter suku bunga rendah pada pemulihan krisis ekonomi. Pada jurnal internasional yang kedua, yang berjudul The Effect of Interest Rate on Economic Growth, yaitu jurnal ini mengeksplorasi mekanisme, arah, dan sejauh mana suku bunga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Para penulis menganalisis konsep teoritis dan praktis ekonomi internasional mengenai suku bunga yang tinggi, dengan hasil bahwa tingkat suku bunga nominal dan real yang tinggi mungkin tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pada jurnal ini menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga tinggi merupakan langkah yang efisien setelah adanya krisis keuangan global. Lalu pada jurnal nasional yang ketiga yaitu penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional di Indonesia. Yaitu jurnal ini membahas tentang penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional kebijakan moneter di Indonesia. Hasil penelitian ini terhadap kemungkinan penerapan sistem pengendalian moneter melalui suku bunga sebagai sasaran operasional menemukan adanya hubungan-hubungan kausalitas yang signifikan antara suku bunga atau deposito 1 bulan dan sasaran akhir yaitu laju inflasi, serta antara instrumen kebijakan moneter dan suku bunga. Kesimpulan dari hasil review jurnal saya yaitu suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas dan mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat dan memiliki dampak penting terhadap kesehatan perekonomian suatu negara.
Kebijakan suku bunga mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan suku bunga yang tinggi dapat memulihkan krisis keuangan global. Selain itu, penerapan sistem pengendalian moneter melalui suku bunga sebagai sasaran operasional menemukan adanya hubungan kausalitas yang signifikan antara suku bunga dan sasaran akhir, serta antara instrumen kebijakan moneter dan suku bunga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.